Shalom jemaat Tuhan, bulan Januari bulan pelayanan. Menyadari keberadaan kita sebagai umat tebusan Allah adalah satu anugerah yang besar. Mari pakai kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, melayani Dia lebih sungguh. Diselamatkan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Ikuti dan simak topik tentang stunting ini dalam ibadah WBI Maria Martha Ministry Hybrid, Jumat 20 Januari 2023 pukul 16.30 di Aula CPM, Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Para wanita juga bisa mengikuti melalui Zoom, meeting ID 89676611379, passcode WBI DSCM. Kita juga akan diberkati dengan kesaksian dari Ibu PDM Endang Ernawati dan pujian dari Ibu Gembala Ibu Mike Dharma. Sampai jumpa dalam ibadah WBI Maria Martha Ministry dan dapatkan door prize yang menarik. Mari bersinar terus. Orang yang mau berdoa setiap saat, dialah orang yang mengerti firman-Nya. Mari bersepakat dengan Bapak Gembala menjadi umat yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan membuat komitmen untuk mengisi jam-jam yang tersedia di Menara Doa NICC yang terbuka 24 jam. Disediakan form Menara Doa untuk jemaat mengisi identitas dan pilihan jam di Menara Doa dan mengumpulkan form yang telah diisi kepada petugas di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Informasi yang tertera dalam form Menara Doa tersebut penting untuk ketertiban dan keamanan di area seputar NICC. Sujud dan berdoa. Shalom, kami dari pihak keluarga Ibu Mary Wisan, saya mewakili selaku anak pertama mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan support yang luar biasa dari GBI Diaspora Sejahtera, terkhusus bagi Bapak Gembala, Bapak Sudi Dharma dan Ibu beserta keluarga dan seluruh pengurus gereja GBI Diaspora Sejahtera. Semoga semua kebaikan dan pelayanan yang diberikan kepada ibunda kami tercinta yang sudah berjemaat di sana sejak 2008 sampai dengan beliau menutup usia, kami mengucapkan banyak terima kasih di mana banyak sekali membantu ibu dan keluarga kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah dalam keluarga kita masing-masing dan kota kita serta negara kita Indonesia.
Nah, itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Malang City Blessing MCB Rabu 18 Januari 2023 pukul 18.30 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri untuk segera kita mulai ibadah kita. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, baik melalui Radio Sejahtera FM maupun melalui YouTube channel Sejahtera. Mari kita bersama-sama tetap semangat, sukacita, dan sehat selalu. Amin. Mari kita mengawali ibadah ini. Kita bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan ini dengan suara yang keras supaya firman itu kita dengar dan menjadi rema di dalam setiap saudara dan saya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kebenaran itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih atas pemberian Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Bersyukur kalaupun saat ini kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan telah membawa setiap kami untuk kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk kami kembali boleh beribadah memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena itulah kerendahan hati kami Tuhan, untuk membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Layakkan kami, kudusan kami, ampuni segala dosa salah kami. Ibadah kami pagi ini berkenan menyukakan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa sungguh pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa buat anak-anak kita untuk mengikuti sekolah minggu. Haleluya. Kami persilakan anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kepada Bapak Erlangga boleh berdoa buat anak-anak. Haleluya. Mari kita arahkan pandangan kita dan kita mendoakan anak-anak kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan Allah. Mereka adalah biji mata Allah. Hari ini aku memberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, supaya setiap firman yang sebentar mereka akan dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan bagiannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Masa depan mereka ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Amin. Aku berdoa bagi setiap guru-guru sekolah minggu, diberikan hikmat, sukacita, damai sejahtera, dan kerinduan, dan bahkan sukacita untuk melayani Tuhan, melayani generasi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa dan berkata, amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali Tuhan, kami datang pagi ini Yesus, dengan ucapan syukur kami Tuhan, atas kasih setia-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sepanjang hari-hari kami Kau sertai, Kau jaga, lindungi, bahkan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah saat ini kami datang Tuhan, dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
sekali lagi berkata, ku ada. Ku ada. Mari berkatakan dengan sungguh Bapa yang dikasihi Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus, kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Karena kasih-Mu, Amin. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Boleh sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi, katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Setiap kami bersyukur Tuhan atas kasih setia anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang hari-hari kami Kau sertai jaga hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Haleluya. Tuhan memuji-Mu selamanya. Sambil berdiri kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan dengan lebih sungguh, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita, berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan, mengucap syukur buat segala kasih. Mengucap syukur buat segala kasih setiap penyertaan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Lebih sungguh berkata, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam. Haleluya. Itulah ucapan syukur setiap kami ya Tuhan, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Semua berkata amin. Yesus hebat, amin. Sekali lagi beri sorak-sorak yang panjang buat Tuhan Yesus, sebab Dia baik, penyertaan yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Katakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Yesus,
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hey! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, aku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau yang percaya dan menyembah Tuhan senantiasa, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Yesus tetap selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Engkau selalu ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap musim-musim kami. Haleluya. Ya Yesus. Ya. Mari katakan bersama. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu
kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sambil berdiri kita ucapkan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya, kami percaya Tuhan. Bersama Engkau lewati setiap musim kami ya Tuhan. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Mari buka hati saudara di hadapan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini. Kalau kita semua ada sebagaimana saudara dan saya ada, kita memasuki hari ke-15 di bulan yang baru, bulan Januari, tahun yang baru. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang kami miliki. Terima kasih untuk anggota keluarga. Terima kasih untuk waktu-waktu kami Tuhan. Bahkan kesempatan kami boleh melayani-Mu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari masing-masing di hadapan Tuhan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengar setiap firman yang sebentar akan dibagikan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu terus membawa kami dalam pertumbuhan, semakin berakar di dalam kebenaran firman, supaya kami dapat bertumbuh serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Supaya pada saatnya nanti Tuhan kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan dan bahkan ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas memeteraikan setiap firman yang kami boleh dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita siap terima firman Tuhan. Amin. Ayo katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kita siapkan diri kita, hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan masuk atau menyampaikan firman dengan judul panggilan seorang murid Kristus. Di dalam bulan-bulan pelayanan seperti ini, kita terus diingatkan Bapak Ibu Saudara, untuk apa dan apa makna hidup kita sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-62, ya. Hal ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi biarlah hari ini pun kita juga dapat belajar, ya, hal atau panggilan seorang murid Kristus. Ayat yang ke-57 dari Lukas pasal yang ke-9. Saya akan baca dan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu biarkan aku orang mati menguburkan orang mati." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." 61. Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam kitab Lukas ini perikopnya sebelumnya kita baca itu Yesus dan orang Samaria, ya. Lalu diceritakan di sana hal untuk mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu ketahui bahwa pada hari-hari itu Yesus itu seperti yang kita tahu, ya, diikuti oleh banyak orang. Tidak hanya murid-muridnya tapi kerumunan orang banyak mengikuti dia. Untuk begitu banyak alasan dan motivasi. Ada yang pengen sembuh, ada yang pengen diberkati, ada yang pengen dipulihkan. Tapi juga banyak juga yang ikut Yesus karena penasaran, ya, pengen tahu apa yang dia mau kerjakan, ya. Dan bahkan, ya, banyak di antara mereka ini, Bapak Ibu Saudara, tidak sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, ya. Bahkan ahli-ahli Taurat ketika itu berusaha untuk mencari kesalahannya, ya, karena mereka percaya bahwa Yesus waktu itu adalah seorang penista agama, ya, penyesat, ya. Nah, oleh karena itu Saudara, hal mengikuti Yesus ini menjadi satu penekanan yang dikerjakan oleh Tuhan ketika dia ada di atas muka bumi ini. Salah satunya adalah apa? Dia memanggil murid-muridnya. Ya, dia memanggil murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari poin ini, dari perikop ini, Bapak Ibu? Bahwa Injil bukan hanya untuk memanggil kita percaya, tetapi mengubah hidup kita secara radikal. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika kita dikatakan menjadi pengikut Kristus, saudara, bukan hanya bicara tentang orang banyak, orang kerumunan itu. Enggak, saudara. Bukan cuman begini, ya sudahlah semua agama kan sama saja. Ya, yang penting saya buat baik, saya enggak nipu orang, saya enggak jahatin, ya, saya enggak melakukan satu kejahatan atau enggak melakukan korupsi. Semua orang senang sama saya, ya cukuplah. Saudara, ketika itu Yesus datang ke dunia ini,
saudara, bahkan dikatakan begini, aku membawa pemisahan. Saudara, antara orang tua dan anak. Seakan-akan dia sepertinya berkata begini, bahwa kalau kamu ikut aku maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan itu yang seharusnya terjadi. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan itu harusnya mengubahkan hidup kita secara radikal. Benar-benar berbeda, completely different person. Benar-benar orang yang berbeda. Dan saya percaya hari ini pun Bapak Ibu Saudara, ketika saudara percaya dengan hati, mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia, Kristus itu yang telah datang dan bahkan tergantung mati di atas kayu salib, tidak akan pernah membiarkan hidupmu tetap sama. Hidupmu akan berubah secara radikal. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Harus ada perubahan, harus ada perbedaan. Saudara yang dikasih Tuhan, Injil itu berkata, Injil sekali lagi itu adalah kabar baik. Bukan hanya untuk manggil Bapak Ibu Saudara untuk percaya. Ya, pitados kepada Gusti begitu ya. Bukan hanya percaya, oh iya saya percaya ada Tuhan. No, Kristus datang untuk mengubahkan hidupmu. Dan Kristus datang untuk memulihkan hubunganmu, hubungan saudara dan saya dengan Bapa kita, dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang seharusnya, yang sebelumnya itu tidak akan pernah bisa terjadi. Apalagi dengan kekuatan saudara dan saya. Halo, amin Bapak Ibu Saudara. Itu Injil, itu kekristenan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengubah hidup kita secara radikal. Makanya di situ dikatakan hal mengikut Yesus. Saudara, ingat Bapak Ibu Saudara, ketika itu saudara, hal yang biasa terjadi itu begini. Murid cari gurunya. Ya, mereka cari guru ya di sinagog-sinagog, mereka belajar dari guru itu. Tapi apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Ketika Yesus datang di tengah-tengah dunia ini, apa yang terjadi? Dia yang memanggil murid-muridnya. Benar enggak? Dia panggil Petrus, dia panggil Yohanes. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu menggenapi firman Tuhan bahwa bukan saudara yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih saudara. Itu berarti saudara berharga di mata Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Walaupun kita ini berdosa, kita kotor, kita tidak layak, Tuhan cari saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan khotbah berjudul begini, dicari dan ditemukan. Itulah saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita ini hilang, tapi sekarang ditemukan. Dan tidak cuma ditemukan Bapak Ibu Saudara. Dia menerima saudara apa adanya. Dosamu merah seperti kermis diterima sama Tuhan. Dibuat putih seperti salju. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, dia menerima engkau apa adanya. Tetapi dia tidak membiarkan hidupmu apa adanya. Dia mengubahkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan kalau saya ngomong diubahkan hidupnya itu, jangan langsung ngomong bicara tentang materi Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya bicara tentang berkat, oh saya yang miskin bisa jadi kaya, saya yang sakit jadi sembuh. No, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi ketika engkau dipanggil oleh Kristus Yesus, dipilih sama Gusti Yesus. Ini yang terjadi. Engkau yang harusnya mati binasa dan neraka itu menjadi bagianmu. Hari ini engkau yang dulu jauh sekarang menjadi dekat dan surga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Itu jauh nilainya lebih daripada harta, daripada promosi jabatan, daripada setiap harta yang kita bisa kumpulkan di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Bukan berarti saudara orang Kristen tidak boleh bicara tentang berkat. Orang Kristen bukan berarti tidak boleh bicara tentang kesembuhan. Boleh, dan saya percaya Tuhan sanggup memberkati saudara. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Halo. Amin Bapak Ibu Saudara. Utamanya apa? Dia berikan nyawanya.
Saya ajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk masuk lebih dalam kepada hal-hal yang esensial Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang esensi. Hidupmu, hidup saya hari ini sementara. Setuju? Tapi kenapa yang sementara ini kita fokuskan, kita habiskan semua energi kita. Padahal cuma sementara. Kita lupa bahwa ada hal yang kekal. Orang berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang yang terkenal, saudara. Tapi kalau sudah kaya terus mau apa? Apakah dengan kekayaan saudara kita bisa masuk ke surga? Tidak bisa. Apakah kita bisa jamin saudara ketika engkau super kaya hari ini engkau bisa hidup lebih dari 100 tahun? Tidak bisa. Lalu apa gunanya? Saya percaya Pak, kalau saya punya banyak uang saya bisa bahagia. Apakah betul saudara? Seberapa batasannya? Tanya sama orang-orang yang paling kaya di dunia, apakah mereka bahagia? Jawabannya pasti tidak. Karena apa? Karena akan selalu ada limit yang baru, standar yang baru. Saudara, tetapi hari ini kita belajar. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil bukan hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi mengubah hidup kita secara radikal. Kita berbicara tidak lagi pada hal-hal tataran dunia ini saja, tetapi dunia yang akan datang, yang saudara dan saya akan nikmati bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang berikutnya saudara, ayo kita lihat 57-58 dari Lukas pasal yang ke-9. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ngomong begini, kalau kamu ikut aku ojo kedonyan. Tahu kedonyan saudara? Kamu pikir kamu ikut aku, kamu enak, kamu bisa dapatkan semuanya di dunia ini. Bukan berarti itu nggak boleh. Sekali lagi saudara saya katakan, bukan berarti itu tidak boleh. Saya tetap makan, saya tetap menikmati. Kalau liburan ya liburan saudara. Tapi itu bukan menjadi sumber satu-satunya kebahagiaan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Saudara, Billy Graham berkata demikian. Keselamatan itu gratis, tetapi menjadi murid Kristus itu menuntut semua yang kita miliki. Jadi saudara, jangan ikut Yesus itu gini, nek aku enak ya aku melok lah. Ya. Kalau semuanya aman ya bisnisku aman, pekerjaan baik, ya upah minimum regionalnya cocok begitu ya misalnya contoh gitu. Ya semuanya baik-baik, ya sudahlah aku rajin ke gereja. Aku tak pelayanan. Jadi semuanya itu tergantung kondisi kita. Baru kita bergerak mendekat pada Yesus. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika engkau masih berdosa, kelam, jatuh, gelap, tidak ada pengharapan. Yesus sudah mati bagi kita. Untuk apa? Untuk mengubahkan hidup kita. Sekali untuk selamanya. Supaya kita derek Gusti, ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya, mau hujan, mau kering, mau diberkati, mau belum diberkati, mau sakit, mau sembuh, sekali Yesus, tetap Yesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jangan gini, aku lagi bisnis lagi berat, ya aku lagi sakit. Lalu saudara ngomong begini, ya sudahlah ini bukan saatnya saya ke gereja. Keliru. Keadaanmu Bapak Ibu Saudara tidak mengubahkan kebenaran bahwa Bapak Ibu Saudara sekarang adalah milik Kristus. Dan kalau saudara sudah menjadi milik Kristus, buktikan, tunjukkan bahwa saudara adalah milik Kristus. Makanya seringkali Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau gereja atau kehidupan bergereja ini seringkali dipandang sebagai ya udah mainan aja. Kalau aku pengen ya aku ke gereja. Kalau enggak jadi syarat.
Ya yang penting pokoknya wis nang gereja, mari ngene mabuk maneh, mari ngene judi maneh. Hei Bapak Ibu Saudara, hidupmu yang kotor telah ditebus dengan darah Yesus, supaya saudara yang kotor tidak lagi kotor, tetapi sekarang saudara dikuduskan oleh darah Yesus. Masakan engkau menganggap sepi pengorbanannya? Masakan engkau menganggap hina? Engkau tetap berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau sedang menganggap remeh satu pribadi yang sedang tergantung di atas kayu salib, mencucurkan semua darahnya, dan dia berkata, I love you. Aku mengasihimu, bukan ketika engkau baik, bukan ketika engkau rajin ke gereja, bukan ketika engkau rajin melayani. Aku sudah mengasihimu ketika engkau sedang jahat, berdosa, dan melawan Allah. Aku mengasihimu. Dia Allah yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ketahuilah, kalau hari ini engkau telah ditebus dengan darah yang mahal, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Jangan percaya suara-suara, jangan percaya kepada kuasa iblis yang berkata gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, rusak-rusakan sekalian. No, Bapak Ibu Saudara, hidupmu berharga. Yes, engkau memang berdosa dan engkau tidak layak untuk menerima kasih karunia itu, tapi hari ini engkau menerimanya, artinya itu anugerah, itu pernyataan kasih surga bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Dia rindu hidup saudara diubahkan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat 59 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Kata ikutlah aku, follow me, itu artinya gini, Bapak Ibu Saudara, zaman dulu sekolah jadi murid itu bukan seperti kondisi hari ini. Ya ada bentuk sekolahnya begitu, lalu kita pagi sekolah, bawa bekal, makan, terus selesai teng pulang begitu. Nah, dalam konteks Tuhan Yesus, ikutlah aku, jadilah muridku. Itu artinya apa? Ikut terus sama Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan makan, kita makan. Saudara, Tuhan tidur, mereka juga ikut tidur. Tuhan melayani, mereka melihat dan ikut melayani. Ya, mereka tinggal bersama dengan Tuhan 3,5 tahun. Mereka lihat dari mulai Yesus bangun tidur sampai tidur lagi, saudara. Ada penyerahan total. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada hidup yang radikal yang diubahkan oleh kasih Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita buat dia sedih. Saudara yang dikasihi Tuhan begini. Kalau agama, itu gini saudara. Kalau agama, aku taat, maka Tuhan mengasihi aku. Itu agama. Tapi kalau kekristenan saudara, Tuhan mengasihi aku. Oleh karena itu, aku rindu untuk taat. Yang percaya katakan amin. Jangan kebalik-balik. Makanya saudara, kalau kita beragama saja, seringkali begini saudara. Kita akan taat kalau ada maunya. Ini katanya tahun 2023 tahun gelap. Bisnis bakal susah. Inflasi bakal naik. Ya wis yuk kita sekarang rajin ke gereja. Halo? Supaya apa? Supaya kanan kiriku apa lagunya itu? Oh bukan, kalau kanan kiri kan ada Tuhan, betul saudara. Tapi yang kiri apa? Pokoknya kanan kiriku rebah, ya. Lalu semuanya menangis, aku akan tetap tertawa. Tambahin ngono mbek WL saudara ya. Biarkan semuanya rugi, yang penting pokoknya kita tetap untung. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya jadi Kristen itu Yesus, saudara. Yang penting cuan. Haleluya. Kita penuh dengan kemenangan. Yang lain rugi, kita untung. Loh, saudara diberkati. Itu supaya yang enggak untung itu, saudara berkati mereka. Yang percaya katakan amin.
Saudara pikir berkat itu punya saudara? No, itu punyanya Tuhan untuk kita bisa kelola supaya melalui berkat yang saudara dan saya terima, kita bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang yang lain. Sehingga mereka lututnya bertelut, lidahnya mengaku dan menerima anugerah yang sama. Yesus Kristus Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi kan orang beragama kadang lain ya. Ya ini bakalan gelap ini. Lebih sulit dari 2022. Ya udah kita lebih rajin supaya ketika kita taat Tuhan mengasihi kita. Enggak. Tuhan tetap mengasihi saudara walaupun kau seringkali tidak setia. Itu firman Tuhannya bukan? Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita itu tidak seperti yang agamawi tadi. Kita ini taat karena kita tahu dan mengalami bahwa Tuhan mengasihi kita. Sehingga kalau aku nggak taat, aku nggak mau Tuhan sedih. Itu kan yang dilakukan bagi kedua orang yang saling mengasihi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Saudara, engkau tidak melakukan satu hal yang membuat istrimu sedih. Betul nggak? Bukan karena kewajiban dan hak lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau melakukannya berdasarkan kasih. Jadi kalau saudara ke gereja, bukan supaya saudara diberkati, tapi karena saudara sudah diberkati. Lawang hidupmu saja itu dari Tuhan. Engkau bisa melek, bisa nafas, itu Tuhan. Makanya ketika engkau melangkahkan kakimu ke gereja, itu sebagai pernyataan kasihmu, sebagai respon kasihmu. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita nggak ke gereja. Tidak ada alasan untuk kita nggak beribadah. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini bedanya Bapak Ibu Saudara. Dan di situ dikatakan, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mengikut Yesus itu artinya begini, bukan berarti terus ya udahlah bapaknya meninggal biarin aja gitu ya. Orang tuanya sakit nelpon, enggak Pak, saya mau ke gereja gitu ya. Bukan berarti menelantarkan keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Tapi ini yang terjadi. Mengikut Yesus artinya apa? Menjadikan dia, menjadikan Kristus yang utama. Dan mengubahkan orientasi hidup kita. Yang percaya katakan, amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara lihat konteksnya di situ. Menguburkan bapakku, zaman itu ya mulai 20 tahun 20 sebelum Masehi sampai 70 tahun Masehi, itu kebiasaan orang Yahudi itu begini, menguburkan kembali tulang-tulang ayahnya setelah 1 tahun dagingnya membusuk. Jadi dibutuhkan 1 tahun untuk menyelesaikan penguburan ayahnya. Untuk inilah Bapak Ibu Saudara, Yesus menegur mereka karena tidak memiliki komitmen, tidak mengubahkan orientasi hidupnya. Saudara, jadi itu konteksnya. Ya, jadi kenapa kok di situ ditanyakan ya menguburkan orang mati atau izinkanlah aku pergi dulu menguburkan bapakku. Karena waktu itu berarti mereka begini, mereka ngikutin adat. Akan ada waktu tunggu 1 tahun sebelum mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tidak melarang itu terjadi, tetapi pola pikir dan kondisi hati mereka yang Tuhan sedang soroti. Apa yang menurut kamu penting? Apa yang menurut saudara dan saya menjadi prioritas? Mengikut Yesus artinya menjadikan Yesus yang paling utama. Artinya apa? Balik ke hati lagi, saudara. Balik ke hati lagi. Saudara sama-sama pegang amplop persembahan, masukkan ke kotak persembahan. Saudara, yang dilihat bukan jumlah persembahannya, tapi yang dilihat hatinya. Yang percaya katakan amin. Saudara memberi bukan supaya saudara diberkati, saudara memberi karena saudara sudah diberkati. Memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan sebuah respon bahwa aku mengasihi Tuhan. Kalau sudah begini, saudara kira-kira bakalan memberi apa enggak?
Memberi, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi memberi bukan supaya saudara transaksi. Aku ngasih segini, Tuhan kasih banyak ya. Tuhan kan kaya. Ya, Tuhan kan kaya. Kayak lagunya yang dinyanyikan anak saya itu ya, Mabel yang kecil itu ya. Itu saudara pernah dengar ya lagu Aku Anak Sehat gitu ya. Iya, gimana lagunya? Tubuhku kuat gitu kan ya. Iya. Satu saat kami di rumah nyanyi itu karena sudah lama tidak dinyanyikan. Ya. Saya juga salah saudara. Saya nyanyinya salah saudara. Saya ngomong gini. Aku anak raja gitu. Salah. Itu kan maksudnya aku. Apa tadi? Aku anak sehat toh. Iya. Saya nyampur di sini pokoknya kayak gitu. Tak pikir ini lagu sekolah minggu. Jadi saya ngomong gini. Aku anak raja. Ditimpali sama anak saya yang paling kecil saudara. Ibuku kaya. Loh. Waduh soroi. Terus kita ketawa semua. Sebenarnya lagunya itu piye sih? Dicari-cari baru. Bundanya ngomong itu kan bukan itu lagunya. Salah kabeh saudara. Kok sampai ke sana tadi saya ngomong apa ya? Orientasi hidup kita. Ya. Seringkali saudara kita berpikir waduh pokoknya melok Tuhan ini yang penting baik. Ya, diberkati, kaya, itu tadi. Ya, kayak anak kecil itu kan. Yang penting ibuku soge gitu ya. Bahaya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita enggak senang diberkati, bukan berarti lalu kita terus cari masalah, ya, enggak saudara. Tapi pun kalau hari ini engkau ngalami lembah kekelaman, saudara tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru melalui lembah itu, justru melalui kondisi itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang hari ini kita tahu bahwa itu adalah sebuah proses. Supaya apa? Supaya saudara semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan itu yang paling penting. Ketika saudara sudah lulus proses itu, saudara diberkati, saudara punya uang banyak, saudara tidak kaget. Amin saudara. Attachment saudara, ikatan saudara terhadap harta itu tidak begini loh. Punya harta banyak puji Tuhan, tidak punya harta puji Tuhan. Ya aku kaya raya, puji Tuhan. Aku miskin, tetap puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kedaulatan dan kedahsyatan Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi saudara. Dia tetap Allah. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata demikian. Seperti yang tadi saya katakan ya, Matius 4:19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dia mengubahkan orientasi hidup murid-muridnya. Yang dahulunya cari ikan, sekarang ayo melok Yesus, cari jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada orientasi yang berubah. Kalaupun hari ini saudara sedang berprofesi sebagai apapun profesi, panggilan yang saudara miliki di dalam Tuhan. Milikilah cara pandang yang beda. Tetap buka toko Pak, tetap buka toko. Tetap driver, ya tetap mengemudi. Tetap jadi dokter gigi, tetap jadi guru, tetap jadi guru. Tetapi orientasinya berbeda. Yang percaya katakan amin. Jadi pegawai gimana? Tetap jadi pegawai. Tetapi ketika engkau jadi pegawai, orientasimu berbeda. Bahwa aku melakukannya ini bukan supaya aku dapat uang. Bukan hanya supaya aku dapat gaji di akhir bulan. Aku melakukan ini karena aku percaya ini panggilan hidupku. Dan melalui pekerjaanku, bosku akan mengerti siapa Yesus Tuhan. Maka klienku, konsumenku, maka mereka boleh melihat Yesus yang bersinar terang melalui hidupku. Yang percaya katakan amin. Dan ketika engkau melayani konsumenmu, ketika engkau melayani pasienmu, engkau sedang berkata, aku melayani Tuhan Yesus. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka gereja jadi berkat dimanapun kita berada. Terang Tuhan dinyatakan dan dipermuliakan. Amin. Amin saudara. Saudara buka depot pun, saudara konsumenmu cerewet kayak gimana, saudara layani dengan baik.
Karena engkau percaya engkau tidak sedang melayani manusia, engkau sedang melayani Tuhan. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, saudara akan lihat, saudara melalui hidupmu terang Tuhan bersinar. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang itu kan aneh ya Bapak Ibu Saudara ya, kita dilayani dengan baik itu orang bosen. Makanya ada sekarang namanya Karen's Dinner ya di Jakarta, itu terkenal di Australia kalau nggak salah ya, lalu buka di Jakarta. Keistimewaannya dari restoran ini apa? Bukan makanannya yang enak, ya. Beberapa review mengatakan ya biasa aja begitu ya makanannya, ya burger lah, kentang lah apa. Tapi yang menarik dari restoran ini apa Bapak Ibu Saudara? Saudara pergi ke restoran ini, saudara diamui sama waitersnya, diamu-amui, mau pesan apa? Ayo cepat, menunya dilempar gitu. Tapi saudara nggak boleh marah, itu memang cara mereka gitu. Aneh ya. Jadi di luar negeri itu yang aneh-aneh gini justru dicari saudara. Nah Indonesia mulai ikut-ikutan saudara ya. Ya. Lah yang nggak ngerti saudara datang ke resto ini, Pak saya nggak ada, ayo cepetan, jangan lama-lama. Ngamuk saudara bapak, kamu yang benar yang sopan, tambah diamui sama waitersnya. Oh berarti bapaknya ini terbawa mengikuti alurnya gitu ya. Wah dimarahi, tukaran beneran saudara ya. Tapi itu ada sekarang buka di Jakarta ya. Coba saya lihat kalau di Surabaya saudara, bisa-bisa dicarok itu saudara. Ya. Wah keluar mangan buat amu-amui gitu. Diamui, dilempar menunya, ayo cepetan, ayo apa lagi, jangan banyak mikir, gitu saudara. Ya lucu ya dunia ini ya Bapak Ibu Saudara. Oke saudara, nah oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara melalui panggilan kita, melalui orientasi hidup kita yang berubah. Kita lagi tidak kedonyan, tidak lagi duniawi. Tapi yang kita pikirkan itu perkara-perkara yang di atas. Saudara tetap melakukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Dengan apa? Dengan cara pandang dan gaya hidup surga. Yang percaya katakan amin. Disitulah apa yang terjadi. Engkau sedang memberitakan Injil. Francis of Assisi. Ya, Francis of Assisi dia berkata begini. Beritakanlah Injil kemanapun kita pergi. Dan jika perlu gunakanlah kata-kata. Artinya apa? Beritakan tentang Tuhan Yesus. Seringkali kan kita berpikir harus pakai ngomongan ya. Pernahkah kita berpikir bahwa memberitakan Injil itu melalui apa? Melalui tindakan kita. Melalui hidup Bapak Ibu Saudara yang berubah senantiasa. Kita sedang memberitakan Injil, yang percaya katakan amin. Ketika dulu saudara jahat, saudara egois, saudara tidak mau kalah, hari ini saudara hidupmu berubah. Hidupmu berbeda, orang akan lihat kenapa ya kamu kok berbeda? Kenapa kamu kok berubah ya? Disitulah saudara sedang memberitakan Injil. Sedang memberitakan kabar baik itu. Bahwa ada satu pribadi yang sanggup mengubahkan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saya rindu di tahun 2023 ini. Ketika orang banyak melihatnya sebagai tahun di mana kesulitan itu akan datang dan hadir. Kita punya spirit, kita punya semangat, kita punya roh yang berbeda. Ya keadaan akan sulit, ya keadaan bisa jadi menekan saudara. Tetapi itu tidak memengaruhi perasaan dan sukacita kita. Karena sukacita, perasaan kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Dan ketika saudara tetap bersukacita, saudara tetap bisa mengucap syukur saudara, orang akan melihat dan saudara menjadi berkat. Gampang enggak? Susah. Makanya kita tahu kalau gampang saudara, kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau tahu kita ini susah, kenapa? Enggak mungkin dong kita sedang sakit kok suruh sukacita Pak, susah. Sedang enggak punya uang kok tetap suruh bisa tersenyum, susah. Tapi justru disitulah kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Saudara tetap perlu berdoa. Halo? Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara pada akhirnya ayat Lukas 9:61-62 dikatakan. Dan seorang lagi lain berkata, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk apa? Kerajaan Allah.
Bapak Ibu Saudara, kita ini dipanggil untuk menghidupi apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kita. Kita bekerja bukan untuk keselamatan kita, tetapi kita bekerja di dalam keselamatan kita. Gimana itu Pak artinya Pak? Sekali lagi, kita ini bekerja, kita melayani, kita ke gereja bukan supaya kita selamat. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita mau bekerja untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini dipanggil untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Selesai. Bukan untuk bekerja bagi keselamatan kita, tetapi kita bekerja di dalam keselamatan yang sudah Kristus kerjakan. Di dalam Filipi 2, 12, 13, ayo kita baca. Filipi 2, 12, 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Baca sama-sama. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Jadi kalau saudara sekarang sudah tahu bahwa saudara sudah diselamatkan, mari justru karena kita sudah diselamatkan, kita mau bekerja untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ketika saudara bekerja bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam saudara. Tuhan mau pakai saudara ini menjadi alat kemuliaannya. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara kepemilikan kita ini beralih. Seperti saudara kalau ke Samsat ya jual beli mobil saudara, mobilmu ya saudara beli mobil dari orang lain, saudara urus BPKB-nya, BPKB-nya ganti nama. Balik nama dari yang dulu punya orang yang saudara beli ya sekarang menjadi milik saudara. Itu yang terjadi di atas kayu salib. Sebelumnya hidup saudara dan saya ini milik kita. Kita memenuhi keinginan kita. Kita melakukan impian, cita-cita, ya ambisi kita. Tetapi di atas kayu salib saudara dan saya sudah terbeli lunas, dibayar bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus. Amin. Supaya hidupmu, Galatia 2 dikatakan bukan milikmu lagi. Tapi hidup kita adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Itu radikal perubahannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti saudara beli mobil, mohon maaf mungkin beli mobil, aduh motor ini si api. Tapi aduh kok cek kemproe. Saudara tahu ya, pernah ya? Waduh sampah. Waduh pasirnya banyak, ya kotor. Lalu saudara beli mobil itu, apa yang terjadi? Saudara masukkan variasi, saudara cucikan mobil itu, disalonkan, dibersihkan semua. Ada perubahan yang radikal. Kenapa? Karena pemiliknya berubah. Demikianlah dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Dulu kita kotor, melakukan pekerjaan kotor, melakukan dosa, pelanggaran saudara, memberontak kepada Allah. Hari ini kita dibeli lunas, dibayar dengan darah Yesus. Hidup saudara bukan pemilik lama lagi, pemilikmu sekarang baru, pemiliknya Yesus dan dia kudus. Oleh karena itu hidup kita juga kudus. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hiduplah sesuai dengan pemilikmu yang baru, amin. Hiduplah sesuai dengan identitas saudara yang baru. Timothy Keller pernah berkata begini Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, aku ingin kamu mengikuti aku sepenuhnya. Begitu intens. Begitu teguh. Sehingga semua keterikatan lain dalam hidupmu terlihat lemah jika dibandingkan. Halo. Halo. Saudara, Tuhan Yesus itu rindu. Dia yang menjadi yang terutama dalam hidupmu. Supaya ketika dibandingkan hasratmu, kecintaanmu, gairahmu, itu akan terlihat apa?
terlihat hobimu, pekerjaanmu, ya, dengan hal-hal yang lain, itu lemah jika dibandingkan dengan cinta saudara akan Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau dulu saudara, apapun yang penting hobi. Hobi tidak boleh, kebalik. Pekerjaan tidak boleh mengganggu hobi. Ada orang yang ngomong gitu saudara. Ya, ini pokoknya hobiku, gak peduli aku. Tapi hari ini ketika engkau kenal kasih Kristus, saudara, engkau bersedia meninggalkan hobimu itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Engkau menemukan bahwa Kristus jauh lebih berharga. Apa hobi saudara hari ini? Apa sukacita saudara hari ini? Ada yang senang ngumpulin, misalnya contoh emas-emasan, perhiasan. Tidak apa-apa, saya tidak menyalahkan itu. Ini untuk investasi, tabungan Pak, buat anak cucu, iya. Tapi lihat kondisi hatimu. Kalau itu dibandingkan dengan Kristus, sayangmu, cintamu, komitmenmu, dibandingkan dengan harta kepemilikan kita, besar mana? Lebih bergairah mana? Mau ke gereja, aduh gereja lagi. Ayo ke mall yuk, ke mall yang mana? Ayo, jalan 2 jam gak kerasa saudara. Khotbah lebih 5 menit aja saudara. Yang timekeepernya udah gini, kurang 5 menit, 5 menit, 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Cepetan Pak, cepetan, harus on time Pak. Coba nang mall, enak ya, anyar ya mall ya, wis buka kabeh rame ya, seneng lho nek ngene iki. Saya tidak nyalakan setelah ini saudara pergi ke mall, saya pun ke mall. Tapi ini yang terjadi saudara. Berapa besar cintamu, gairahmu kepada Tuhan Yesus. Mari di tahun yang baru 2023 ini Bapak Ibu Saudara, kita menilik kembali hati kita. Makanya Rasul Paulus berkata Filipi 3:12, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Bukan berarti saudara belum ketemu Yesus. Bahkan yang terjadi begini, Yesus yang sudah tangkap saudara. Yesus yang sudah mati buat kita. Yesus yang sudah mencari dan menemukan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena justru ketika Tuhan sudah nangkap saya mau tetap lari kejar Tuhan. Saya mau ikut kemanapun Tuhan pergi. Itu artinya ayat ini menunjukkan intensitas, ayat ini menunjukkan gairah, ayat ini menunjukkan respon Paulus kepada kasih Tuhan yang tidak terbatas. Aku tetap mau cinta Yesus, aku tetap mau kejar Yesus, bukan untuk selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Yang ngerti katakan amin. Justru karena sudah pasti masuk surga, mari kita tetap bersuka cita. Ini intinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus meninggalkan kenyamanannya untuk bekerja. Dia udah enak, dia bertahta, dia Tuhan, dia Raja. Tapi dia tinggalkan kenyamanannya untuk menyelesaikan tugas Bapaknya. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar saudara dan saya diselamatkan dan dimampukan untuk menggenapi setiap rencana Allah. Mari di bulan pelayanan ini Bapak Ibu Saudara, kita disadarkan kembali bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Tuhan. Yang percaya katakan amin Saudara. Dan ketika saudara miliknya Tuhan, maka hidupmu berubah secara radikal. Amin. Karena apa? Pemiliknya ganti Pak. Pemiliknya berubah Bu. Oleh karena itu, mari kita hari ini, kalaupun kita bekerja untuk menyelesaikan rencana Allah. Jadilah guru yang terbaik, jadilah bapak, jadilah suami, jadilah istri yang terbaik.
Bukan supaya istrimu, suamimu lebih mengasihimu, tidak. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Hidup saudara berubah radikal. Sama-sama katakan radikal. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Tadi malam saya pergi ke SMP saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah 32 tahun tidak menginjakkan kaki. Saya pernah mungkin menginjakkan kaki waktu saya jadi prinsipal itu, jadi kepala sekolah, ada satu pertemuan itu di situ. Tapi maksud saya enggak pernah ke situ untuk satu acara. Nah, kemarin itu diundang. Ya. Untuk merayakan Natal ya SMP di tempat saya bersekolah dulu. Ya, gurunya katakan, "Pak, saya undang ya Pak, gini, jam sekian. Oke, saya senang, saya datang. Saya ajak teman saya satu lagi, alumni juga. Yang kebetulan hari ini sudah jadi camat, saudara. Ya, saya datang ngelihat, wah senang ya. Saya pikir saudara 32 tahun yang lalu saudara ya, 3 dekade saudara, lah berubah total. Saya mau nyari kelas saya udah nggak ada saudara. Dulu nggak ada tingkat, sekarang lantai 3 saudara. Saya pikir wah ya sudah nggak ada ini semuanya ya. Saya masuk saudara, ternyata apa saudara? Saya ketemu sama guru-guru saya dulu saudara. Ternyata yang pensiun, yang Kristen Katolik ya walaupun sudah pensiun nggak ngajar lagi, tetap diundang saudara. Ya, lalu saya ketemu sama bekas wakil kepala sekolah dulu, guru PMP. Ya, namanya Pak Tris. Waktu saya ketemu dia dulu, wedine gak karuan saudara. Karena disiplin saudara. Wah disiplin, dipanggil, ya kejem gitulah saudara ya. Kalau zaman dulu kita pakai istilah apa? Guru killer gitu ya. Guru killer saudara ya. Dan waktu herannya saya diundang, saya jadi pembicara loh saudara ya. Dia datang, dia ketemu saya datengin. Pak, nanti ada loh Pak Tris di dalam. Oh iya, mana? Saya pengen ketemu. Sekarang umurnya 77 tahun, saudara. Masih sehat, masih nyetir mobil sendiri. Dia berdiri gitu. Auranya masih kerasa, saudara. Aku sing wedi, saudara. Oh iya Pak Tris, gitu. Aduh Pak, terima kasih Pak. Aduh kamu jadi pendeta, saudara. Iya, silakan siapkan nanti untuk apa? Nanti kita ngobrol. Sekarang kita siapkan untuk ibadahnya dulu. Oh iya. Sudah selesai saudara, ketemu Pak Tris foto-foto. Ada ibu-ibu. Ya, namanya Bu Titi saudara. Dia datang ini. Enggak, gini. Wah, bebas saudara ya. Ya, walaupun sudah pendeta dipanggil, enggak. Nurut aja saudara ya. Aku kaget loh kamu jadi pendeta gitu. Ya. Ini antara bingung meresponinya, antara senang ya. Artinya apa gini, pasti ada terusannya. Iya Bu, kenapa kok kaget? Aku ndablek ya Bu ya. Iya kamu kan ndablek gitu. Nggak ada potongan katanya gitu saudara ya. Ya ini sing kurang enak saudara belakangnya ini. Tapi justru disitulah saya tahu bahwa kalau saya ada di tempat ini itu bukan karena saya. Tapi karena Yesus yang mengubahkan setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Langsung dia foto-foto, ayo foto. Saya yang senang, saya yang minta foto terus saudara. Guru agama, ya guru biologi, guru biologi namanya Bu Umi saudara. Terkenal sekali, enggak pernah saya lupa. Kenapa saudara? Karena kalau njewet itu di sini saudara. Waduh, zaman dulu guru njewet itu normal, ya benar nggak Bapak Ibu? Biasa. Kalau enggak di sini godek. Wah, jadi kalau dulu sebenarnya kalau saya pinter ya, tak cukur godekku gondol saudara. Mau njewet di mana? Tapi zaman dulu saudara, waduh. Wah ingat luar biasa Bu, ya luar biasa. Saudara, orang akan lihat saudara ada Yesus. Dan hidup saudara berubah radikal. Mari kita berdoa. Mari perlahan kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya juga mengundang Bapak Ibu yang bertugas bersyafaat. Mari kita teduhkan hati kita. Bapa kami bersyukur pada hari ini Tuhan untuk anugerah-Mu. Setiap firman yang hamba-Mu telah sampaikan, kami percaya keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan meteraikanlah setiap firman yang kami boleh dengar. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa keberadaan-Mu di dalam hidup kami harusnya mengubahkan kehidupan kami secara radikal. Berbeda, berubah.
Ampuni Tuhan kalau selama ini kami masih menuruti hawa nafsu kami. Kami masih Tuhan mengikuti cara hidup kami yang lama. Padahal kami telah ditebus dengan darah Yesus. Tuhan, teruskan karya-Mu dalam hidup kami. Supaya ketika kami berubah, nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terang Tuhan boleh bersinar melalui hidup kami. Aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini datang dengan pergumulan. Tuhan, biarlah di dalam pergumulan yang kami boleh hadapi, kami boleh semakin diubahkan menjadi serupa Kristus. Tuhan, biarlah melalui tantangan, melalui masalah, melalui sakit penyakit yang boleh kami alami hari ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami sanggup melaluinya bersama dengan Tuhan. Engkau yang telah meninggalkan kenyamanan di sorga, hanya untuk menggenapi rencana Bapamu, karya penebusan itu terjadi. Supaya kami diselamatkan dan dimampukan untuk dapat menggenapi setiap rencana-rencana Allah. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup-Mu yang telah mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan seruan syafaat kami hari ini. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersapa. Bapak kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu akan mengubah kehidupan kami. Mengubah pola pikir kami Tuhan. Biarlah cara pandang kami pada hari ini akan lain dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan datang. Kami percaya Tuhan, ada informasi bahwa dunia akan gelap. Dunia akan kacau. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kegelapan. Dan Roh-Mu itu Tuhan, yang ada di dalam kami, sehingga kami dapat melihat terang dalam kegelapan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Bawa anak-anak-Mu yang ada di tempat ini saat ini Tuhan, untuk terus menyadari bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Erlangga yang telah menyampaikan isi hati-Mu dengan luar biasa. Limpahkan berkat-Mu atasnya Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia-Mu. Bahkan Tuhan, segala sesuatu yang masih rahasia, Engkau ungkapkan Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nyatakan itu Tuhan. Nyatakan atas hamba-Mu. Berkati keluarganya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu atas keluarganya. Sehingga di dalam keluarga, nyata kehidupan Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami juga membawa bangsa kami kepada-Mu Tuhan. Berkati pimpinan negara kami Tuhan. Berkati semua kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan. Sehingga Indonesia dapat melihat kemuliaan-Mu Bapa. Melihat pembelaan-Mu. Melihat anugerah-Mu Tuhan. Indonesia milik-Mu Bapa. Indonesia milik-Mu Tuhan. Berkati presiden kami dan seluruh jajaran yang memimpin negara kami ini Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan
Engkau juga mempersiapkan presiden yang akan datang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau sudah membersihkan Indonesia. Engkau sudah ungkap semua kejahatan yang ada di Indonesia. Kami percaya Engkau akan menyempurnakan Indonesia Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia apapun bentuknya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membedakan antara umat-Mu dengan umat yang lain. Itu bukan kehendak manusia Tuhan, tapi Engkau sendiri yang berjanji. Engkau sendiri akan membedakan antara umat-Mu dengan umat yang lain. Terima kasih Bapak. Bahwa setiap gereja-Mu Tuhan, dalam kuasa dan kemuliaan-Mu, sehingga dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan, nyata kehidupan surga, damai sejahtera dan sukacita ada di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya, terlebih untuk diaspora sejahtera Tuhan. Kami mau Tuhan, cara pandang yang berubah Tuhan. Kami siap melayani, kami siap mengubah Indonesia Tuhan. Kami siap melakukan apa yang Kau mau atas Indonesia. Karena bukan manusia yang bekerja, tapi Roh-Mu yang bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu yang ada di diaspora sejahtera. Berkati Gembala Sidang kami Bapak Sudirdarma dalam segala pelayanannya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan oleh Bapak Gembala kami, Engkau siap mengadakannya. Kesembuhan terjadi, semua berkat-berkat yang dibutuhkan Tuhan, Engkau sudah siapkan. Dan Engkau mencukupkan apa yang dibutuhkan. Berkati Bu Sudi Tuhan, dan seluruh keluarga besarnya Engkau berkati. Berkati para pengerja yang ada di diaspora sejahtera dimanapun mereka ada. Bahkan seluruh jemaat yang ada di diaspora sejahtera. Tuhan, Engkau sendiri yang memenuhi kebutuhan kami semua. Setiap keluarga sejahtera, diaspora sejahtera, Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhannya. Engkau Allah yang punya kuasa tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pada hari ini kami siap melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami. Karena kami tahu dan sadar Tuhan, apa yang ada pada kami, semua dari-Mu dan semua milik-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin hanya mampu jadikanku hamba yang benar, selalu jadikanku hamba yang benar, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi firman berkata, jadikanku hamba yang berkenan, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini, Maranatha bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.